Dayu, coba saya lihat dulu. Dayu, saya jadikan host enggak? Ya, sepertinya sampun. Sudah, Dayu. Sudah nih. Sudah semua kita biar sendiri-sendiri bisa. Ya. Hmm. Bisa terlihat ya teman-teman. Bisa terlihat yoga asana dalam susastra Hindu. Ini untuk semua Ibu, mohon maaf nih atas kekurangannya mungkin yang di awal. Yang pakai penelitian ini di SMA Negeri 1 Abiat Semar. Kebetulan itu kelas 11. Kelas 11 dapat yoga asana. Oh, nih. Nggih, mohon bimbingannya Ibu. Sama-sama lah. Nggih. Jangan terlalu merendah. Saya tidak suka juga merendah. Mari kita sama-sama. Nggih, siap Ibu. Nggih. Baik, Ibu dosen, terima kasih atas waktunya teman-teman yang mulai saja untuk kegiatan pada sore hari ini. Untuk praktek mengajarnya. Nggih. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu Guru. Ini kembali lagi ya, kita bertemu pada pagi hari ini dalam pembelajaran agama Hindu. Sebelum Ibu mulai aktivitas pembelajaran, mari kita buka dulu kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Apakah dalam keadaan baik, sehat? Baik, Bu Guru. Iya, terima kasih. Yang lainnya gimana? Sehat? Sehat. Oke. Untuk kegiatan hari ini, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk Yuli, mohon dibantu untuk memimpin doa. Nih. Nih, silakan bisa dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dicakupkan di depan dada. Om Anu Badra Kratawu Yanto Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih ya Yuli. Untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, Ibu harapkan anak-anak yang lain juga nanti bergilir ya memimpin doanya. Nanti mungkin minggu depan kita awali dengan puja Trisanya. Ibu juga mau lihat anak-anak apakah sudah hafal mengucapkan mantra Trisanya. Takutnya nanti anak-anak di kelas 11 ada yang tidak bisa mengucapkan mantra Trisanya ya. Jangan sampai seperti itu, nggih. Oke. Sebelum lanjut, Ibu absen lagi. Absen dulu, nggih. Nah, ini absennya. Di samping itu juga Ibu sudah kirimkan linknya di YouTube. Mohon maaf, di WA. Ya, WA, Bu. Ya. Jadi, apakah Wayang Damai ada hari ini? Enten nih, hadir ya. Yuli ada? Hadir, Bu Guru. Ya, terima kasih. Stari Hanti ada? Hadir. Raka Pratiwi ada? Hadir, Bu. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Jadi semua hadir ya, sampai Eka Yanti ada juga ya. Ya, jadi tidak ada yang absen hari ini. Terus kemudian Ibu mau lihat, bisa berdiri anak-anak semuanya. Kita lihat dulu apakah anak-anak semuanya sudah berpakaian yang rapi, kemudian rambut, pakaian, serta kondisi tubuhnya baik ya tentunya. Oke, Bu lihat secara umum sudah baik semua. Yuli lupa pakai dasi ya? Ya, Bu Guru. Nggak tahu di mana keadaan dasi kami. Ya, nanti lain kali ingat ya pakai dasinya. Ya, Bu Guru, maaf, Bu Guru. Ya, Damai rambutnya tolong dipotong nanti ya karena kepanjangan itu. Ya, kayak dia punya belingan aja dia, Bu Guru. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Jadi, Bu harapkan semuanya siap ya. Siap mengikuti pembelajaran. Ayo fokus dulu, apapun pikiran yang kalian di luar,
ayo difokuskan dulu ke pembelajaran kita hari ini ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini ada yang tahu kita akan membahas pelajaran apa, anak-anak? Yoga. Ya, kita akan membahas tentang yoga. Mungkin sudah ada yang belajar ya di rumah, mungkin belajar mencoba gerakan yoga seperti apa, mungkin sudah ada yang seperti itu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita yaitu mengenai yoga. Nah, dari yoga ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, namun dalam pertemuan kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari yoga asanas, kemudian sejarah dari yoga asanas dan manfaat dari yoga asanas. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi nanti di akhir saat selesai pembelajaran, Ibu berharap anak-anak mampu menjelaskan pengertian dari yoga asanas dengan tepat. Ya, yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari yoga asana dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memaparkan sejarah daripada ajaran yoga dengan baik. Dan yang ketiga, siswa anak-anak dapat menyebutkan manfaat daripada ajaran yoga dengan baik. Nah, jadi nanti di akhir itu yang Ibu harapkan yang bisa anak-anak capai dalam pertemuan pada pagi hari ini. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Jadi hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok, tanya jawab, tentu ada penugasan juga nanti. Jadi anak-anak ada gambaran ya, nanti kita akan bentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya sudah Ibu bentuk, sudah Ibu siapkan, nanti tinggal kalian sesuaikan saja sama teman-temannya. Ya, oke, kita masuk. Kemudian, nah ini kita masuk ke yoga. Nah, di era globalisasi seperti saat ini, kita dituntut untuk dapat beraktivitas sekuat fisik dan pikiran yang terkadang melebihi kemampuan yang kita miliki. Beban fisik dan rohani dapat menyebabkan kita sakit, anak-anak. Ada yang pernah merasa beban fisik kan saat ini, anak-anak? Ada yang pernah merasakan beban fisik yang berlebih? Ibu harap semuanya gini ya, apa namanya, tidak ada beban untuk hari ini ya. Jadi kita Ada ikut PR banyak, pembelajaran. PR Nah, banyak, tugas banyak, beban juga Bu. Iya, betul sekali ya. Nanti itu ada tips-tipsnya bagaimana cara kita menangani permasalahan yang seperti itu. Nah, untuk itu ayo kita menonton video dulu sebentar anak-anak. Nanti di video ini anak-anak bisa lihat bagaimana apa permasalahan, bagaimana stres itu terjadi, kemudian kira-kira nanti Ibu harapkan anak-anak bisa menganalisis sedikit isi dari video tersebut, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk hal yang terlihat dalam video, ya, untuk menanggulangi hal yang terjadi itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan, ya. Oke, kita simak bersama ya. Mengebut belajar untuk ujian, berusaha menyelesaikan banyak hal dalam waktu singkat. Stres adalah perasaan yang kita semua alami ketika merasa tertantang atau kewalahan. Lebih dari sekadar emosi, stres adalah respons fisik bawaan yang menyebar ke seluruh tubuhmu. Dalam jangka pendek, stres bisa membawa manfaat. Namun ketika terjadi terlalu sering atau lama, respons stres primitifmu untuk melawan atau menghindari tidak hanya mengubah otakmu, namun juga merusak banyak organ atau sel lain dalam tubuh. Kelenjar adralmu melepaskan hormon stres kortisol, epinefrin, atau juga dikenal sebagai adrenalin dan norepinefrin. Saat hormon tersebut menyebar melalui aliran darah, mereka sampai dengan mudah ke pembuluh darah dan jantung. Adrenalin membuat jantung berdetak lebih cepat dan menaikkan tekanan darah, yang lambat laun dapat menyebabkan hipertensi. Kortisol juga dapat membuat endotelium atau lapisan dalam pembuluh darah tidak berfungsi normal. Para ilmuwan kini tahu bahwa ini adalah langkah awal yang memicu proses aterosklerosis atau penumpukan plak kolesterol
dalam arteri. Perubahan-perubahan ini meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Ketika merasakan stres, otak akan mengaktifkan sistem saraf otonom. Melalui jaringan koneksi saraf ini, otak mekomunikasikan stres ke sistem pencernaan atau sistem saraf saluran pencernaan. Selain menyebabkan perasaan gugup, koneksi otak usus ini dapat mengganggu kontraksi ritmis alami yang menyalurkan makanan melalui usus. Kemudian menyebabkan sindrom iritasi usus dan meningkatkan kepekaan usus terhadap asam. Tidak hanya itu, stres kronis memiliki banyak cara untuk merusak kesehatanmu, seperti jerawat, kerontokan rambut, disfungsi seksual, sakit kepala, ketegangan otot, kesulitan konsentrasi, kelelahan, dan mudah marah. Jadi, apa arti semua ini bagimu? Hidupmu akan selalu dipenuhi dengan situasi yang membuat stres. Namun yang penting bagi otak dan seluruh tubuhmu adalah bagaimana kamu menghadapi stresnya. Apabila kamu memandangnya sebagai tantangan yang dapat dikuasai daripada sebagai ancaman yang sulit dilalui, performamu lebih baik dalam jangka pendek dan tetap sehat dalam jangka panjangnya. Oke, anak-anak, demikian tadi video singkat ya mengenai stres. Nah, sekarang Ibu tanya sama anak-anak sekalian, dari video yang tadi ditayangkan, apa-apa saja yang bisa kalian lihat di sana? Kira-kira penyebab terjadinya stres apa ya anak-anak? Silahkan bisa disebutkan satu-satu, mungkin di antara kalian tentu pernah ya merasakan hal yang sama, bagaimana itu stres, kemudian kira-kira menurut kalian atau yang kalian alami, biasanya penyebab stres itu apa? Kalau dikaitkan dengan video tadi, silahkan mungkin dari Damai, silahkan bisa disebutkan penyebab stres, bila dikaitkan dengan video ataupun pengalaman sendiri bisa. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Bu, stres itu biasanya diakibatkan oleh beban pikiran yang terlalu banyak, Bu. Nah, sebagian pikiran yang terlalu banyak tetapi belum bisa diselesaikan, akhirnya muncullah stres. Itu kira-kira, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Damai atas penyampaiannya. Iya, betul sekali, dengan adanya beban yang berlebihan ya yang menyebabkan kita menjadi stres tentunya. Kemudian Yuli, gimana menurut Yuli? Apa penyebabnya? Atau bisa dilihat di video tadi apa saja itu penyebab kita bisa stres? Ya, Bu Guru, mungkin juga sama dengan Damai ya, karena mungkin terlalu banyak beban pikiran, terlalu banyak pekerjaan, mungkin banyak tugas dan lain-lain, banyak tekanan dari manapun bisa menyebabkan stres juga, Bu Guru. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita hidup di zaman sekarang tentu banyak sekali permasalahannya ya anak-anak. Baik anak-anak yang hidupnya di kota maupun di pedesaan, sama saja semua punya bebannya masing-masing. Kemudian dilihat dari video tadi kan tidak mungkin rasanya kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, biasanya anak-anak itu permasalahannya pasti di tugas. Ya, deadline tugas dengan waktu, terus belum selesai tugas satu sudah datang dari guru lain tugas yang lain. Nah, apa penyebabnya penumpukan tugas itu terjadi? Itu kembali ke anak-anak. Kira-kira menurut kalian penyebab penumpukan tugas itu terjadi apa ya? Kan kalian sering mengalami ya, pasti itu. Ibu lihat di kelas ini sering terjadi penumpukan tugas sehingga di akhir di saat mau ulangan anak-anak panik, tugas ini belum selesai, tugas itu belum selesai. Nah, kira-kira dari kalian sendiri apa penyebabnya? Kenapa tugas kalian itu bisa menumpuk seperti itu sehingga kalian stres di ujung? Ya, silahkan. Karena menunda-nunda, Malas, Bu. malas mengerjakan. Nah, nanti genjap gitu-gitu kayaknya, Bu. Iya, betul sekali. Ya, Yuli pernah menunda? Atau Damai mungkin pernah menunda tugas ya? Pernah, saya sering, Bu. Sering, Bu. Dari batas terakhir ya? Iya, Bu. Namanya SKS, Bu, sistem kebut semalam. Iya, nah itu yang bikin stres. Jadi stresnya di malamnya itu ya, bikin kebutnya itu yang stres. Nah, jadi kalau bisa diusahakan anak-anak jangan seperti itu, dihilangkan kebiasaan atau budaya buruknya itu. Ayo pelan-pelan diselesaikan tugasnya satu persatu saat diberikan oleh guru. Nah, selain itu,
Apalagi anak-anak yang bisa kalian lihat di tampilan video tadi, atau kita langsung aja masuk. Kalau kalian mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan seperti itu? Ya, nah kita lihat ini, ada yang bisa memaparkan? Jadi begini anak-anak, dengan adanya seperti itu, tentunya kita tidak mau juga ketinggalan zaman ya. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman, giat bekerja tanpa merusak kejiwaan kita. Ya, kalian tidak mau dong kejiwaannya rusak ya, gara-gara stres dan lain sebagainya. Karena stres itu sudah salah satu bentuk kecil kerusakan kejiwaan. Ya, jadi jangan dibiarkan begitu saja. Mari kita tanggulangi bersama. Ya, kemudian selain itu rajin berolahraga. Ya, rajin berolahraga, makan makanan sehat serta istirahat. Nah, ini caranya. Kemudian yang ketiga ada alternatif yang disebut dengan yoga. Ya, jadi anak-anak bisa melakukan yoga untuk menanggulangi permasalahan kejiwaan. Ya, permasalahan kejiwaan yang kita alami saat kita mengalami stres. Ya, karena sudah dari penelitian yoga ini luar biasa dampaknya untuk kesehatan jasmani dan rohani. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke. Nah, jadi anak-anak, karena seperti yang Ibu bilang tadi, untuk metode pembelajaran kita kali ini kita menggunakan metode diskusi. Ya, kita menggunakan model pembelajaran based learning. Jadi anak-anak, Ibu buatkan kelompok, silahkan nanti sesuaikan kelompoknya. Niki ya anak-anak, kelompoknya silahkan bisa dicek. Kelompok 1 itu Yuli Astuti, Yuniasih, dan Eka Yanti. Kemudian kelompok 2, Damayasa, Putri Astini, dan Utari. Kemudian yang kelompok 3, Eka Yunita, Sutari Hanti, dan Raka Pratiwi. Jadi sudah Ibu bentuk kelompoknya. Silakan anak-anak mencari kelompoknya, dan Ibu akan berikan kalian tugas kelompok yang mana yang harus kalian diskusikan untuk pertemuan hari ini. Nggih, bisa anak-anak, bisa ketemu sama kelompok nggih. Gimana Pak anak? Gimana Nak? Boleh tukar kelompoknya, Bu. Tukar sama siapa, Damai? Pasti minta sama Yulia. Jangan guru. Iya, Bu Guru. Ya, jahil guru, colek-colek aja kerjanya. Aduh, anak-anak ya begini ya, untuk kelompoknya sudah Ibu tentukan. Nanti untuk tugas minggu depan, anak-anak bisa menentukan kelompok sendiri ya, karena nanti ada praktek yoga. Ya. Jadi untuk sekarang diikuti dulu kelompok yang sudah Ibu siapkan. Kemudian tugasnya. Nah, ini tugasnya anak-anak ya. Untuk kelompok 1 nanti koordinatornya Yuli silahkan memaparkan mengenai pengertian yoga. Ya. Terus Ya, Bu Guru. kemudian kelompok 2 koordinatornya Wayan Damai silahkan nanti ceritakan sejarah singkat mengenai yoga. Kemudian yang kelompok 3 tentang manfaat. Apa saja yang bisa diperoleh jika kita rutin melakukan yoga. Nanti dari kelompoknya Raka Pratiwi. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa guru. Mulai sekarang silahkan bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu berikan anak-anak waktu 15 menit maksimal ya. Jadi karena soalnya juga tidak terlalu sulit, Ibu rasa silahkan bisa anak-anak dikerjakan mulai sekarang. Cari kelompoknya dulu. Oke anak-anak, sudah ya? Sudah ini ya, apa namanya? Sudah bisa gini? Selesai buat soalnya, jawabannya dari soal yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak? Dari kelompok 1 sudah sampai mana progresnya? Apa sudah bisa? Ya, sudah Bu Guru. Sudah. Kelompok 2 dari Damai gimana? Sudah, Bu Guru. Sudah. Kemudian dari Raka Pratiwi gimana? Sudah bisa diselesaikan, Nak? Sudah Bu. Terima kasih. Bagus sekali ya. Kalian menuntaskan tugasnya cepat dan tepat waktu. Oke. Sekarang kita masuk pada diskusi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan sampaikan materi yang disampaikan tentang pengertian dari
yoga. Terima kasih Bu Guru atas waktunya. Baiklah, teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana yang kami cari di sini adalah mengenai pengertian yoga. Ya, yoga di sini adalah salah satu filsafat Hindu yang didirikan oleh Maharishi Patanjali yang tujuannya untuk mengendalikan aktivitas pikiran dan merupakan media untuk menyatukan roh pribadi dengan roh tertinggi. Seperti itu. Iya, Terima kasih, bagus Bu Guru. sekali. Bagus sekali, Yuli. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan anak-anak dari kelompoknya Yuli? Dari kelompoknya Yuli ada yang bisa menambahkan dari kelompok 1 pengertian dari yoga. Berasal dari bahasa apa anak-anak yoganya? Bahasa Sanskerta. Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sanskerta. iya, betul Yuj. sekali. Yuj yang berasal dari kata yuj yang artinya menghubungkan atau menyatukan. Oke, jadi yoga itu pengertiannya adalah bagaimana kita menghubungkan atau menyatukan spirit individu jiwatman dengan spirit universal atau paramatman melalui keheningan pikiran. Ya, jadi itu. Kemudian dalam Yoga Sutra Patanjali disebutkan pengertian yoga. Ini ya, Nana, bisa? Silahkan kelompok 1. Pengertian yoga dari Resi Patanjali dalam bukunya yang disebut dengan Yoga Sutra. Ada 3 pengertian ya, Nana. Silahkan bisa dibaca sedikit. Ya, yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Iya, bagus sekali Yuli. Kelompok 1 yang lainnya ada bisa menyebutkan pengertian yoga yang lainnya dari bukunya Yoga Sutra. Oke, mungkin saya bisa menambahkan Bu Guru. Oke, silakan. Yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Sang Yang Widiwasa. Kemudian yoga juga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa secara terus-menerus. Iya, bagus sekali ya perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih atas hal yang disampaikan. Jadi seperti itu ya anak-anak semuanya. Ibu harap semuanya bisa menyampaikan atau bisa memahami pengertian dari yoga itu sendiri. Sampai di sini untuk kelompok yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Bisa, silahkan. Tidak ada yang bertanya, Nana? Untuk kelompok lainnya? Iya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Ya, presentasi mengenai sejarah yoga. Ya, silakan dari kelompoknya Damai, silakan presentasikan tentang sejarah yoga yang kalian ketahui. Oke, waktu Ibu persilahkan. Baik Bu, saya mencoba untuk memaparkan sejarah tentang yoga, di mana sejarah yoga dimulai dari adanya orang suci yang membangun dan mengembangkan ajaran yoga adalah Maharishi Patanjali dengan kitab yang disebut dengan kitab Yoga Sutra. Nah, kemudian beliau mengelompokkan atas 4 pada yang terdiri dari terdiri dari 164 sutra yang yaitu dari Samadhipada, Sadhanapada, Vibhuti-pada, kemudian Kaivalya-pada. Yoga telah masuk ke Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Dan yoga ini terbukti dapat memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ketika yoga ini dalam kehidupan manusia muncul beberapa kondisi dan manusia yang tidak begitu baik, sehingga yoga sangat tepat dimunculkan pada kehidupan ketika manusia mengalami gangguan-gangguan dalam dirinya, baik dalam gangguan fisik maupun mental. Begitu Bu Guru. Iya, terima kasih Damai, sudah bagus sekali pemaparannya. Jadi bisa diterima ya Nana apa yang disampaikan temannya, bahwa
yoga itu dikembangkan oleh siapa anak-anak? Anak-anak yang lainnya silakan bisa dijawab. Yoga itu dikembangkan oleh siapa? Maharshi Patanjali. Patanjali. Beliau membagi atau mengelompokkan kitab Yoga Sutra menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama itu seperti yang disampaikan temannya tadi, ada Samadhipada, Sadhanapada, Vibhutispada, dan Kaivalyapada. Ya, jadi untuk lebih jelasnya anak-anak bisa nanti lihat di buku yang Ibu sudah siapkan untuk anak-anak, kemudian ada modul juga yang sudah Ibu siapkan, nanti kita lihat lebih jelasnya nanti di sana. Ya, jadi secara umum sejarah yoga itu seperti ini. Kemudian yoga itu masuk ke Indonesia sudah sejak lama dan sudah terbukti khasiatnya atau manfaatnya yang sangat luar biasa bagi kesehatan rohani dan jasmani kita. Nah, anak-anak mungkin ada yang pernah sudah ya melakukan meditasi atau yoga? Ada yang pernah, anak-anak? Pernah, Guru. Pernah. Gimana rasanya kira-kira setelah melakukan itu? Badan itu jadinya lebih enteng ya, lebih Lebih lentur, enteng, lebih segar Bu Guru. Lebih segar. Iya, Ya, jadi lebih sehat, lebih Gimana fresh Bu bagusnya Guru. melakukan yoga, Bu Guru? ya, jadi saat kita melakukan yoga, pastikan dulu pikiran anak-anak dalam kondisi yang baik. Ya, yang baik dan tenang. Ya, jadi jika saat kita melakukan yoga nih kepikirannya masih kalut liar, jadi di sana kita berusaha meditasi terlebih dahulu. Ya, meditasi terlebih dahulu tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran. Ya, waktunya bebas, Bu Guru. Pagi. Bebas. Kalau yang bagus itu, waktu yang bagus melakukan yoga adalah di pagi hari atau meditasi dulu ya, baru bangun di pagi hari itu bagus sekali untuk melakukan meditasi. Tapi jangan nguyuk nanti saat meditasi. Biasanya baru bangun suruh nyampat jam memek kan. Nah, itu bangunnya lebih awal ya, supaya bisa meditasi sejenak. Tujuannya adalah apa? Untuk membuat tenaganya semangatnya bagus untuk melalui hari itu. Ya, setelah meditasi, anak-anak bisa lanjutkan dengan yoga. Jadi anak-anak yang belum tahu bagaimana gerakan yoga itu, nanti kita akan praktekkan di pertemuan selanjutnya, gerakan-gerakan yoga. Jadi setelah anak-anak praktekkan di sekolah, kita belajar bersama di sekolah, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah. Bisa bersama keluarga atau teman untuk mempraktekkan itu, terus kalian rasakan nanti manfaatnya. Ya, Bu Guru. Ya, bisa diterima ya, Nana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 2-nya? Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2-nya? Ya, apakah semua orang bisa melakukan yoga, Bu Guru? Apa cuma orang yang memiliki beban stres saja? Iya, silakan. Kalau seperti itu ada pertanyaan. Sekarang dijawab coba Damai dari kelompok 2 sama teman-teman di kelompok 2. Gimana kira-kira menurut kelompok 2? Menurut saya, tidak setiap orang bisa melakukan yoga, Bu Guru. Seperti kalau memang pikiran belum kan tidak bisa melakukan yoga, apalagi kondisinya masih sakit. Jadi tidak bisa melakukan yoga, tetapi kalau memang sudah kondisinya bagus, jadi siapapun bisa melaksanakan yoga, tergantung kondisinya, Ibu. Oke, terima kasih Damai sudah membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, jadi untuk yoga itu, yoga asana, stiko baru tidak bisa dilakukan oleh semuanya. Karena kalau misalnya dalam kondisi sakit, tentu tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yoga ya. Tetapi kalau misalnya meditasi itu kita tidak mesti duduk bersila anak-anak. Kita bisa fokus ya, karena meditasi itu bagian dari memfokuskan pikiran. Jadi saat kalian yoga, apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan fokus itu sudah bisa dikatakan yoga. Ya misalnya anak-anak memasak misalnya. Jadi fokuslah memasak, jangan memikirkan yang lain. Jadi hasilnya pun akan maksimal. Ya itu juga bisa dijadikan salah satu implementasi dari ajaran yoga. Selain kita melakukan gerakan-gerakan yoga asana. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu tambahkan. Bisa diterima Yuli? Ya, berarti Yuli tidak fokus melakukan yoga biasanya, Bu Guru. Kalau belajar pasti mikirin saya, Bu Guru. Aduh, iya.
Masih kecil ya, jangan dulu mikirin cowok ya Yulia. Nanti kalau sudah remaja boleh. Oke. Nah, jadi kalau dari orang-orangnya, selain kondisi sakit tadi ya, jadi yoga itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak ada pandangan agama ini, agama itu. Jadi apakah dia orang bule, apakah dia orang Bali, apakah dia Muslim, apakah Kristen, jadi tidak ada batasan ya. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke? Nah, Oke, itu. Bu. Ya, Oke. kemudian kita lanjutkan. Tidak ada pertanyaan lagi anak-anak untuk sejarahnya, cukup ya? Cukup, Jelas Guru. ya? Ya. Oke, kita lanjutkan pada kelompok 3, yaitu mengenai manfaat dari yoga. Nah, dari kelompok 3, siapa yang bisa itu memaparkan tentang manfaat dari yoga? Ada Raka Pratiwi, ada Dewayu, mungkin siapa yang bisa? Silahkan bisa. Halo anak-anak, Dewayunya masih atau Raka Pratiwi mungkin masih ada di kelas kan? Bu, masih Bu. Oke, silakan Gusti Ayu untuk memaparkan tentang manfaat daripada yoga sesuai dengan hasil tes kelompoknya. Yang pertama, sebagai tujuan hidup yang tertinggi dan terakhir dalam ajaran agama Hindu, yaitu terwujudnya Muksatam Jagitaya Caiti Dharma. Iya, bagus. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan kebugaran jasmani dan rohani yang dapat dilakukan melalui praktik berbagai macam gerakan yoga asana. Oke, Ibu Guru. Oke, terima kasih Ayu Raka telah menyampaikan manfaat daripada yoga asanas ya. Jadi anak-anak, mari kita lihat bersama-sama seperti yang disampaikan temannya dari kelompok 3, tujuan dari yoga itu adalah merupakan tujuan yang tertinggi dari agama Hindu, yaitu Moksatam Jagatitaya Caiti Dharma. Jadi manfaatnya apa? Jadi manfaatnya itu adalah dapat menjaga kesehatan, terhindar dari segala macam penyakit. Seperti video yang tadi, penyakit apa saja yang muncul gara-gara stres anak-anak? Ada yang ingat dengan video yang tadi? Ayo, siapa yang ingat? Penyakit apa saja yang menyerang? Guru. Iya, betul sekali, Stroke. stroke. Ya. Ya, lagi apa lagi, Yuli? Oh, jantung. Ari Kencana Guru. bilang asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Iya, asam lambung ya. Mah, Bu Betul. Guru ya, Mah. Mah, nah mah itu jangan disepelekan ya Nana, itu berat sekali itu masalahnya. Ya, Ya, saya jadi, juga mah, Bu. nah rajin-rajin makan ya Yulia, jangan Sudah banyak rajin pikiran. makan, tapi pikirannya stres Nah, gimana, Bu Guru? itu solusinya adalah belajar Yoga. gerakan yoga. Ya, Ya, nanti diajarin Bu Guru ya. ya, nanti pertemuan selanjutnya kita praktek ya anak-anak. Ya, Terus kemudian penyakit lainnya yang muncul itu adalah serangan jantung. ya akibat dari stres. Ya, jadi bisa anak-anak bayangkan bagaimana dampak kalau kita sering stres. Jadi mari kita belajar mengendalikan pikiran sehingga bisa menanggulangi stres-stres itu. Kemudian selain menjaga kesehatan, terhindar dari penyakit, juga menjadikan tubuh kita menjadi apa? Lebih sehat. Bugar. Ya, Bugar. lebih sehat. Betul sekali. Anak-anak tentu mau dong tubuhnya bugar setiap hari. Ya, mau sehat, mau bugar, kemudian mau semangat dalam menjalani hari, begitu ya? Ya, Bu Guru. Ya, Ya, kemudian Bu Guru. manfaat selanjutnya adalah meningkatkan fleksibilitas kelenturan tubuh. Ya, jadi saat kita melakukan kegiatan yoga itu kita meningkatkan kefleksibelan tubuh kita ya dalam bergerak itu. Jadi setiap gerakan-gerakan yang ada di yoga asana itu nanti ada 12 gerakan. Setiap gerakan itu mempunyai manfaat khusus untuk tubuh kita. Jadi itu luar biasa sekali anak-anak. Nanti kita bahas di minggu depan tentang gerakan-gerakan daripada yoga asana. Ya, kemudian bisa mengurangi depresi. Ya, saat kalian tidak bisa menyelesaikan masalah, kemudian kalian stres, akhirnya depresi. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tanggulangi bersama-sama dengan meditasi terlebih dahulu, mengikuti kegiatan gerakan-gerakan yoga.
masuk mendengarkan musik relaksasi, jadi kejiwaan kita bisa terkontrol kondisinya. Ya, jangan sampai kita depresi, ya. Akhirnya bunuh diri. Ya, jangan banyak sampai ada yang seperti begitu. itu. Betul Putusin sekali. pacar, gantung diri. Ya, diputusin pacar aja. terjun. Iya. Ya, Jadi kalau gampang. damai dia diputusin pacar menggantung di pinyan tomat. Iya, gitu ya Damai. Aduh, jangan ya. Kalau di punya tomat terlalu pendek itu. Iya. Bu Guru. Oke, jangan cari pacar dulu anak-anak. Kalian masih kecil. Enggak ya, kalian sudah Ya, Bu. remaja. Ya, anak-anak sudah remaja, jadi boleh mencari pacar tapi hanya sekedar untuk menambah semangat saja. Ya, untuk lebih dari itu enggak boleh. Jangan dulu ya. Nanti kalau sudah tamat dari SMK, kalian mau menentukan hidup mau seperti apa, ya dipersilahkan. Tetapi kalau saran Ibu sih tetap raih dulu pendidikannya sampai tinggi, kemudian kalian sudah memiliki pegangan hidup, masalah cari pacar, masalah memastikan hidup dengan siapa itu tidak sulit anak-anak. Ya, jadi pastikan dulu kalian mempunyai pegangan hidup karena berkeluarga tidak hanya bisa dengan cinta aja seutuhnya anak-anak ya. Jadi harus punya uang. Ya. Masa cinta jakan ya. Iya, itu masalahnya. Oke. Tapi sudah terlanjur Bu Guru. Sudah terlanjur. Iya. Oke, anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan emosional juga dan mental bagi anak-anak yang suka marah nih, yang suka tiba-tiba marah, suka tiba-tiba mood-nya hilang, rusak mood-nya sehingga mempengaruhi situasi kalian dengan teman-teman. Nah, di situ kalian perlu introspeksi diri ya, kurangi itu. Ibu lihat di kelas ini sering banyak mood-nya yang bermasalah, mood-moodnya yang bermasalah. Jadi silahkan itu dikontrol. Mari kita, kalau kalian merasa emosionalnya meningkat, ayo tarik nafas. Ya, tarik nafas, kemudian tahan, jangan lupa dihembuskan pelan-pelan. Ya, nanti itu ada tips-tipsnya, nanti kita lakukan saat praktek. Ya. Kemudian dengan adanya yoga ini juga dapat menolong kepercayaan diri kita. Ya, dengan kita rajin yoga, kemudian kita bisa mengontrol emosi kita, jadi akan menambah kepercayaan diri. Ya, tentunya menghilangkan stres. Ya, sudah sampai di sana anak-anak, kita sudah bicara sampai manfaat, kemudian tadi pengertian sudah, kemudian sejarah, kemudian manfaat dari kelompok 3 sudah dipaparkan juga tadi. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait materi kita? Tidak ada ya? Jelas anak-anak? Saya Bu Guru. Yes, silakan Damai. Apa yang bisa mau ditanyakan? Apakah orang yang duduk fokus dalam berjudi bisa dikatakan yoga, Bu Guru? Intinya apapun yang kita lakukan secara fokus ya dengan tenang, maka itu sudah bisa dikatakan salah satu aplikasi dari yoga. Kalau masalah judi itu kan sudah negatif ya anak-anak, tetapi kita fokusnya pada kefokusannya dia. Ya. Jadi kefokusannya dia itu yang kita nilai yang merupakan implementasi dari yoga itu sendiri, tetapi masalah judinya itu dihindari. Ya, jadi tidak ada yang judi itu yang bagus. Ya, jadi tidak ada, jangan fokus ke judinya. Itu sudah tidak bagus. Ya, kita fokus yang lain. Ya. Saat anak-anak mendengarkan penjelasan guru di kelas, kemudian dengan fokus, itu sudah salah satu bentuk kecil dari pengaplikasian dari yoga. Nah, jadi untuk aplikasi yang lebih maksimal sehingga dapat menghasilkan manfaat yang baik, kita lakukan dengan gerakan-gerakan yoga asanas. Ya, di mana gerakan-gerakan yoga asanas itu adalah banyak meniru gerakan binatang. Ya, binatang yang sedang sakit di mana dia harus berusaha mengobati dirinya sendiri. Ya, karena di kehewanan kan tidak ada dokter ya, kecuali dia peliharaan gitu. Jadi dia berusaha
untuk mengobati diri sendiri dengan berbagai macam gerakan. Nah, jadi gerakan yoga asanas itu meniru gerakan-gerakan dari binatang. Oke, bisa dipahami sampai di sana. Terima kasih Damai pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak lainnya. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama. Nah, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas keaktifan kalian pada pagi hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Luar biasa sekali ya. Ibu berikan apresiasi kepada kalian. Nanti tentu akan ada penilaian dari Ibu, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta keterampilan. Jadi nanti keterampilan kalian hari ini pasti akan Ibu nilai. Sudah Ibu nilai. Kemudian kita masuk selanjutnya pada kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah yoga didefinisikan sebagai sebuah teknik yang memungkinkan seseorang menyadari penyatuan antara roh manusia individu jiwatman melalui keheningan pikiran. Ya, jadi ajaran yoga ini dikembangkan oleh Maharshi Patanjali dalam kitab beliau yang disebut dengan Kitab Yoga Sutra Patanjali. Di mana yoga ini sendiri memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan jasmani dan rohani. Ya, bisa anak-anak ya, bisa diterima nih kesimpulannya. Bisa Bu Bisa, Bu Guru. Guru, bisa. Ya. Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu ada evaluasi. Silakan anak-anak jawab pertanyaan yang Ibu sampaikan ini. Kirimkan jawabannya langsung di di Google Form yang Ibu kirimkan di grup WA. Ya, sudah ada di grup WA Google Form-nya. Silakan anak-anak jawab di sana. Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan bisa dijawab anak-anak. Oke, sudah selesai? Sudah anak-anak? Sudah selesai menjawabnya? Sudah 10 menit anak-anak? Apa sudah selesai menjawabnya? Guru. Sudah ya? Oke, ya. Jika sudah, Ya, Bu terima Guru. kasih anak-anak semuanya untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan baik, sudah berjalan aktif juga. Ibu harapkan juga tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai. Nanti akan Ibu lihat dari hasil evaluasi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas minggu depan, kita akan berbagi kelompok lagi anak-anak. Ya, karena kelompok kita minggu depan itu kita akan praktek nanti. Ya, praktek bagaimana gerakan-gerakan yoga asanas. Ya, jadi nanti anak-anak buat kelompok bisa kok anak-anak pilih sendiri. Ya, karena kalian memang Ibu berikan juga kebebasan untuk menentukan kelompok, nanti kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ya, silahkan dibentuk kelompok, persiapkan diri untuk minggu depan untuk pembahasan selanjutnya. Tentu dalam kegiatan pembelajaran yoga kita akan ada praktek yoga. Nanti anak-anak juga Ibu harapkan menyiapkan matras. Ya, matras untuk kita bisa pakai praktek biar kalian tidak sakit ya badannya saat di lantai. Terus kemudian pakai celana training juga nanti. Ya, nanti kan Ibu infokan kembali di grup untuk kegiatan praktek yoga kita nanti. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Jika tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran pagi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu kembali di minggu depan di jam yang sama. Ibu harapkan anak-anak sudah ada nanti ya yang mencoba di rumah melakukan pemusatan pikiran, ya salah satunya dengan meditasi. Nanti kita lihat, Ibu juga mau tahu nanti minggu depan sudah apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan itu. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi, santi, Om. Baik, terima kasih Yayu sudah berpresentasi dengan baik. Bisa dengar suara saya nggak? Ya, Bu. Kurang jelas, Kurang Bu. jelas, Bu. Kurang jelas. Putus nih ke Bu. Bisa dengar suara saya? Bisa Bu.
Bisa dengar suara saya dengan Ya. jelas? Bisa, bisa. Ya, sekarang bisa, Bu. Oh, sekarang bisa. Jadi Dayu terima kasih sudah presentasi dengan baik. Jadi untuk menarik, Tapi Bu, ya, Ibu, saya belum menyimpan rekamannya. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Saya bingung Baik. ini nyimpannya di Iya. mana. Di mana ya? Ya, ya, silakan Direkam, Dayu. direkam. Silakan Dayu Bu. yang tunggu. Ini. Tadi sudah selesai. Udah yuk. Nggih, di mananya Pak ya? Sebentar deh, pas keluar bersama langsung dia record gini, Bu. Oh gitu, Ya, gitu keluar ya Pak. dulu. Keluar dulu keluar bersama. dulu. Keluar dulu bersama, nanti sama-sama rekam ya. Berhenti membagikan gambar. Oh, Stop. betul. Stop screen-nya. Oh, tapi ada nanti di bawah Oh, itu ada. Oke. oh iya iya iya.